Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan kita yang telah menekan tombol subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan apapun yang kita inginkan dapat terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tak mau masuk surga? Sebagai orang beriman tentunya ingin masuk surga dan bertemu langsung dengan Allah, kekasih yang selama ini dicintai dan dirindukan. Sudah pasti, yang bisa masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah adalah orang-orang pilihan yang selama hidupnya di dunia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya secara sungguh-sungguh. Muslim dan muslimah yang baik harus selalu rendah hati dan takut kepada Allah, bahkan atas kesombongannya sendiri yang barangkali terbersit di dalam hatinya tanpa disadari. Bukankah amalan itu tergantung pada niatnya, kata Nabi. Amalan kebaikan atau ibadah sepanjang waktu, tetapi jika niat keliru, apalagi hanya sekedar pencitraan, maka amalan kebaikan itu bisa tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya, justru ketika kita melakukan amalan kebaikan yang ringan, yang barangkali selama ini sering dianggap sepele, jika dilakukan dengan niat yang benar semata-mata karena Allah, bisa menjadi sangat mulia dan bernilai istimewa di sisi Allah, meskipun tanpa ada cahaya kamera yang menyorotnya. Amalan kebaikan yang sepele tersebut dijanjikan dapat membuka pintu surganya. Adapun beberapa amalan yang dianggap sepele dan ringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi minum binatang. Jangankan memberi minum binatang, kita saat ini rasanya sudah banyak yang tidak peduli pada binatang. Padahal memberi minum binatang ini menjadi salah satu amalan kebaikan yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Masih ingatkah dengan cerita Rasulullah saat menceritakan seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, hingga kemudian Allah mengampuni dosa laki-laki itu dan memasukkannya ke dalam surga? Iya, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sedang melakukan perjalanan, seorang laki-laki merasa haus. Lalu ia menuju ke sebuah sumur dan meminum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu bergumam, anjing ini telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan. Ia pun kembali menuju sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni segala dosanya. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan memberi minum binatang?" Beliau menjawab, "Pada setiap limpa yang basah terdapat pahala." Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika kita sedang berjalan, entah itu naik kendaraan atau jalan kaki, dan kita menemukan rintangan di jalan berupa batu yang tergeletak di tengah jalan, bambu yang menghalang, atau mungkin kulit pisang yang dibuang sembarangan. Lantas kemudian secara spontan kita menyingkirkan rintangan tersebut, maka itu akan dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah menjenguk orang sakit. Sesibuk-sibuk apapun kita, sempatkanlah untuk menjenguk saudara, teman, dan kolega kita yang sedang sakit. Selain merupakan panggilan kemanusiaan, amalan kebaikan ini dicatat sebagai pahala yang tinggi di sisi Allah. Allah menjadikan mereka yang menjenguk orang-orang sakit posisi yang mulia di surganya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah.
Yang keempat, senyum dan ceria. Menebar senyum dan salam ke semua orang merupakan sebuah kebajikan yang dijanjikan ganjaran pahala dan surga oleh Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim harus menyebarkan sikap yang ramah dan penuh ceria terhadap orang lain, sehingga Islam juga benar-benar dirasakan membawa rahmat bagi semua orang. Kebaikan adalah keceriaan wajah dan menjauhi amarah, sabda Rasulullah. Yang kelima adalah menutup aib orang lain. Dalam Islam, Allah sangat membenci ghibah. Orang yang bergunjing tentang keburukan saudaranya sendiri dianggap sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Menahan diri untuk tidak bergunjing dan menutup aib orang lain sangat dianjurkan bagi seorang muslimin dan muslimah. Apalagi, amalan kebaikan ini dijanjikan ganjaran surga oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa amalan kebaikan yang barangkali selama ini dianggap ringan dan sepele, tetapi dapat mengetuk dan membuka pintu surga karena ridho dan irada Allah. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la